babi itu juga makan rumput, tapi juga makan buah-buahan juga. Semuanya dimakan. Babi itu sedikit rakus, jadi apa namanya? Gak boleh mencontoh sikap babi ya, karena babi ini makannya rakus, terus dia kotor. Kalau domba sama sapi kan ini hewan ternak, jadi dia nanti ditemuin kalau lagi apa biasanya di Idul Kurban. Itu biasanya siapa disembelih ya? Iya. Enak dagingnya, pernah coba daging sapi? Enak. Daging domba enak. Aku pernah kecipratan itu dombanya. Kecipratan dombanya? Iya tak? Peternakan lembah bernama Lembah Sinar Mentari. Miko si anak sapi dan Bobo si anak babi. Dan yang terakhir ada Wali si anak domba. Mereka bertiga adalah sahabat yang tidak bisa terpisahkan, selalu menghabiskan waktu bersama. Suatu hari, saat mereka berlari-lari dan bermain petak umpet, di antara rimbunan bunga liar dan rumput hijau, mereka melihat yang berkilau seperti permata di ujung paku. Miko yang pertama kali melihat berkilau, langsung menghentikan langkahnya dan menunjuk ke arah cahaya misterius tersebut. Apa yang berkilau di sana? Ayo kita lihat. Dengan rasa ingin tahu, mereka bertiga mendekat. Langkah kaki mereka ringan tapi cepat. Setelah menyibakkan rumput-rumput ini, mereka akhirnya menemukan sekelompok bunga berwarna-warni. Dengan kelopak yang berkilau seperti emas. Bobo yang paling antusias di antara mereka langsung melompat kegirangan saat melihat bunga tersebut berkilau. Wow, lihat itu. Itu pasti bunga coy. Mungkin dia bisa memberikan kita sesuatu yang istimewa. Makan. Mata Wali yang bijak menatap bunga itu penuh perhatian. Ia selalu melihat dengan penuh hati-hati di antara ketiga sahabatnya, sambil memiringkan kepalanya dan memperhatikan bunga berkilau. Wali berpikir tentang tanggung jawab mereka menemukan sesuatu yang istimewa. Wali pun datang. Kita harus menjaga bunga ini. Kita tidak boleh membiarkan hilang atau rusak. Benar, mari kita merawatnya. Aku akan menyiramnya setiap pagi. Tidak mau kalah, Bobot, si babi yang energik dan selalu ingin membantu, langsung menawarkan diri untuk melakukan bagiannya. Dan aku akan membersihkan sekitarnya agar tetap rapi. Kita tidak mau rumput ini mengganggu. Aku akan menjaganya agar tidak ada hewan liar yang mengganggu bunga ini. Kita harus melindunginya ya. Oke. Mulai hari ini, ketiga sahabat tersebut membuat jadwal khusus untuk merawat bunga ajaib tersebut. Bobo
Woli berjaga di sekitar, lalu memastikan tidak ada yang menginjak bunga tersebut. Setelah beberapa hari, bunga ini menunjukkan perubahan yang menakjubkan. Bunga ini mulai mengeluarkan cahaya yang indah seperti kunang-kunang. Miko yang pertama kali menyadari perubahan bunga itu melompat kegirangan dan memanggil teman-temannya. Lihat, bunga ini bersinar. Sepertinya dia dengan perhatian kita diikuti dengan Bobo yang mengetahui dan berputar-putar gembira. Lalu memunculkan ide. Ayo kita ajak semua hewan untuk merayakan keajaiban ini. Melihat keajaiban bunga yang semakin nyata dan setiap hari, mereka pun mengundang semua hewan untuk berkumpul. Lalu Woli melihat semua hewan berkumpul dengan gembira. Inilah saat yang tepat untuk membuat perayaan yang lebih meriah dengan musik. Ketikan. Ayo semua, mari kita menyanyikan lagu persahabatan. Dua tiga, kita bersahabat selamanya. Bersama kita bahagia. Suara nyanyian merdu menggema di seluruh lembah, diiringi dengan tarian tepuk tangan dari semua hewan. Miko sambil menyadari itu dan menyadari sesuatu yang penting tentang makna keajaiban. Ternyata keajaiban bunga ini bukan hanya untuk kita, tetapi untuk hewan peternakan yang ada di lembah. Kita semua bisa merayakan persahabatan kita. Bunga ini mengingatkan kita betapa pentingnya saling berbagi. Suatu saat matahari tenggelam, langit pun berubah. Keajaiban bunga ini semakin terlihat jelas. Di tengah kegelapan yang menyelimuti lembah sinar mentari, bunga ini bersinar sangat terang. Suasana menjadi begitu hangat, seolah bunga ini menciptakan ruang aman bagi mereka semua. Miko dengan mata yang penuh harapan adalah orang pertama yang mengungkapkan impian. Aku berharap aku bisa menjadi sapi yang kuat dan membantu petani. Diikuti dengan dua sahabat Miko yang memiliki harapan bunga ajaib tersebut. Aku ingin menjelajahi dunia dan menemukan tempat yang baru. Dan aku berharap kita bisa selalu bersama dan berteman karena persahabatan adalah hal terpenting. Pesan moralnya yaitu keajaiban dan kebahagiaan sejatinya dapat menemukan kebersamaan. Dengan merawat dan berbagi, kita bisa menciptakan momen yang indah. Yeay! Dadah semuanya! Yeay, sudah! Diam dulu. Ayo, sekarang kakak tanya. Duduk semuanya. Duduk dulu semuanya. Duduk. Tadi, oh iya, Jak. Tadi dari ceritanya ada namanya siapa aja bonekanya? Bobo, terus Woli sama Miko. Tadi kalau Woli itu hewan apa? Domba. Kalau Bobo? Salah. Kalau Bobo hewan? Babi. Kalau Miko? Sapi. Tadi ceritanya tentang menemukan bunga apa? Bunga ajaib. Tadi bunga ajaibnya itu bisa bersinar nggak? Bisa. Terus tadi mereka melakukan merawat bunga-bunga tersebut dengan gembira nggak? Gembira. Terus
adiknya Bobo, Miko sama Woli, tadi harus apa berarti? Harus saling menjaga, nggak boleh bertengkar. Kalau ada hal istimewa sama temannya atau temannya lagi butuh bantuan, kita harus saling membantu. Nggak boleh ini ya, nggak boleh nakal-nakal ke temennya ya. Nanti dong nggak boleh. Ayo sudah mau SD, nggak boleh nakal-nakal. Nanti dimarahin gurunya. Nanti kalau di luar nakal gimana? Nanti mau nggak punya teman? Mau? Nggak boleh sayang. Ayo yang rapi. Duduk yang rapi sayang. Mana masih punya? Nggak boleh. Boleh. Duduk. Duduk yang rapi. Nggak apa-apa. Mana kan masih punya teman gitu. Ya tapi kan kalau kita bersikap buruk, nanti teman-teman kita jadi nggak nyaman sama kita. Jadi nggak boleh ya bersikap buruk ya. Harus jadi anak yang baik, rajin. Terus apa lagi? Rakus. Kok rakus nggak boleh. Kalau rakus itu sikap jeleknya babi. Nggak boleh mau jadi kayak babi. Nanti tinggal di tempat-tempat kotor, nanti nggak bersih. Kena bakteri mau. Nah,